warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Cut Malini bersama BBG TV. Untuk dialog kali ini tema kita adalah pembelajaran pada masa COVID-19. Sebagaimana kita ketahui bahwa edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan COVID-19 di mana semua jenjang pendidikan baik dari TK sampai ke perguruan tinggi itu melaksanakan pembelajaran secara daring. Kebijakan ini diambil untuk mendukung pelaksanaan physical distancing guna pencegahan COVID-19. Untuk itu telah hadir bersama kita Ibu Dr. Lili Kasmini. Beliau merupakan Ketua STKIP Bina Bangsa GEP Setina. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Kita sudah menjalankan puasa 13 hari dengan kondisi yang baik. Kegiatan Ibu selama masa pandemi ini apa aja Bu? Kegiatannya masa pandemi itu banyak di rumah, ya, tetap melakukan tugas-tugas kampus, tetap melakukan koordinasi dengan bagian-bagian yang lain di kampus. Ini berkenaan dengan kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pelaksanaan pembelajaran secara daring. Untuk STKIP BBG sendiri itu seperti apa? Di STKIP BBG telah melaksanakan pembelajaran daring dengan baik. Tidak ada kendala yang berarti. Karena di STKIP BBG ini sebelum pun kondisi COVID-19 ini pembelajaran daring telah dilakukan. 2 tahun yang lalu STKIP BBG telah melakukan pembelajaran daring, tetapi dengan batasan maksimum 30%. Namun karena kondisi ini tentunya selama 2,5 bulan ini sudah 100% pembelajaran daring. Jadi berarti sekarang kan pembelajarannya full ya Bu ya, secara daring. Ada media tertentu nggak yang digunakan dosen atau mahasiswa untuk pelaksanaannya? Untuk di dosen STKIP BBG ini, yang pertama sekali yang dilakukan pembelajaran daring itu dengan media OpenSimka. Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa 2 tahun yang lalu STKIP BBG itu sudah ada pembelajaran daring yang dikemas dalam sistem IT kita. Di semua kegiatan akademik di STKIP BBG itu sudah berbasis IT, termasuk e-learning. Nah, e-learning itu dilakukan sebelum ini dilakukan untuk kebutuhan dosen dan mahasiswa. Untuk mahasiswanya, di mana kita nggak usah pikiri di STKIP BBG ini banyak mahasiswa yang punya prestasi baik nasional dan internasional. Jadi pada saat mempersiapkan itu mereka harus di luar kampus. Nah, untuk itu antisipasi kita agar mereka tidak ketinggalan dengan pembelajaran daring, katakan e-learning kalau dulu. Nah, untuk dosennya kita memberi dispensasi karena dosen-dosen di sini juga banyak aktivitas. Kadang-kadang mereka melakukan pengabdian di luar kota, melakukan pengembangan diri. Nah, tentunya dengan kewajiban mengajarnya kalau bisa jangan tinggal, dan kita ada fasilitas e-learning kami katakan itu. Namun tidak 100%, maksimal 30% boleh untuk e-learning. Tapi sekarang full karena kondisi secara daring. Jadi tidak ada kendala karena udah terbiasa juga di sini. Kalau regulasinya untuk pelaksanaan pembelajaran secara e-learning itu seperti apa Bu? Kalau regulasi tentu yang sekarang ya yang dipertanyakan, karena tadi saya menjelaskan yang kemarin-kemarinnya, yang tahun-tahun yang lalu. Untuk yang sekarang regulasi jelas dosennya harus masuk ke dalam perkuliahan e-learning sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Nah, karena di situ ada aturan-aturannya, jam berapa dosennya masuk, jam berapa mahasiswanya masuk. Nah, kemudian aturan-aturan secara institusi seperti RPS yang harus dibuat sebelum mengajar itu harus di pembelajaran harus sesuai dengan RPS. Kemudian kita ada kontrak kuliah, sebelum mengajar harus ikut dengan kontrak kuliah tersebut. Jadi pembelajaran daring ini dilakukan di STKIP itu bukan bisa misalnya dosennya itu melakukan pembelajaran sekali mengajar, masuk bahan yang mungkin 3-4 kali sekali masuk, karena ini kan e-learning sifatnya, anak di sana kita di sini, itu tidak bisa di sini. Nggak bisa Bu ya. Jadi termasuk di waktu yang berbeda, nggak sesuai jadwal juga itu tidak bisa.
Nggak bisa, dan itu saya katakan tidak bisa, bukan berarti tidak bisa saja tidak ada evaluasi. Ada dievaluasi. Jadi kita 2 minggu pertama kemarin di STQ BBG ini diadakan evaluasi oleh lembaga penjaminan mutu prodi masing-masing yang diketuai oleh Badan Jaminan Mutu Institusi. Mereka mengevaluasi bagaimana dosen mengajar, bagaimana dosen memberikan bahan, sehingga kita tidak mau kondisi ini menjadikan pembelajaran tidak. Jadi ada nggak kesulitan yang dialami oleh dosen atau mahasiswanya selama proses pembelajaran daring yang full ini? Tentu ada. Beda dengan yang dulu. Kalau dulu kan waktunya juga tidak ditentukan. Kalau sekarang kan waktunya ditentukan. Jadi kadang-kala pada saat jam pertama, katakanlah yang mulai jam 8 sampai jam setengah 10, mahasiswanya masih nyaman duduk di depan komputer. Nah, begitu jam keduanya dosen yang lain masuk, itu kan sudah ada kejenuhan. Nah, itu salah satu. Kemudian juga mungkin pada saat awal mereka sinyalnya masih bagus. Saat kedua sudah sinyalnya udah naik turun, dan itulah mungkin kendala-kendalanya. Namun kendala itu sepanjang yang saya tahu berdasarkan laporan dosennya, laporan UPMP tadi juga, dosennya kadang-kala karena mahasiswanya begitu, kadang ada yang naik turun sinyal, yang itu mereka akan menambah apa lewat WA atau lewat Zoom, mereka menambahkan gitu agar mahasiswanya puas juga. Tetap ada ide dari dosen-dosennya. Kemudian kalau untuk proses bimbingan skripsi itu bagaimana Bu? Masih melaksanakan secara manual, langsung dosennya ketemu dengan mahasiswa atau langsung dengan daring juga? Oh, tentu tidak. Kan kita sudah melakukan aktivitas di rumah masing-masing. Tapi juga kita nggak mau anak-anak yang sudah proses skripsi, sudah proses yang mau seminar itu akan tertunda. Itu juga kita tidak mau. Nah, jadi dosen pembimbingan itu dilakukan dengan cara daring juga lah itu. Kalau kita katakan mereka mengirimkan email, kemudian dosennya memeriksa, kirim lagi, balas lagi. Nah, kalau tidak puas sampai di situ, mereka juga chat lewat WA, karena WA lah yang sangat familiar ya. Kemudian kadang mereka juga mengatakan tidak puas juga, telepon. Sampai saat ini sih begitu dilakukan. Kalau untuk sidang dan seminar itu regulasinya seperti apa Bu? Kita selama pandemi ini kita sudah melakukan sidang dan seminar juga. Kalau untuk seminar dan sidang itu dilakukan dengan aplikasi Zoom. Tentu ada koordinasi dari pihak akademik meskipun mereka tidak di kantor. Ya, karena kami pada bulan 3 sampai bulan 3 ya, sampai April akhir itu tidak aktif di kampus sama sekali, tapi tetap masing-masing melakukan pekerjaan di rumah masing-masing, tetap ada koordinasi, tetap ada aturan yang harus diikuti. Setelah aturannya itu sudah bisa disepakati, mereka melakukan, dan sudah ada beberapa yang melakukan. Untuk sekarang pelayanan akademiknya baik dosen maupun staff itu seperti apa Bu? Masih di rumah atau sudah mulai ada aktivitas di kampus? Untuk sekarang kita sudah mulai buka kampus, tetapi perkuliahan tetap e-learning. Cuma kita pelayanan juga tetap belum ada, pelayanan ke masyarakat juga belum ada. Namun kita menganggap pada tanggal 22 April kemarin kita sudah mulai masuk dengan pekerjaan sedikit-sedikit masing-masing. Tetapi kami sebenarnya membuat tema masuk ini adalah karena ini bulan Ramadan adalah Ramadan Karim. Jadi yang kemarin-kemarin sudah di rumah lama, ya kami masuk, tetapi kami tetap ikut aturan pemerintah, tetap physical distancing, tetap social distancing, nggak ada rapat-rapat khusus. Kalau perlu kita hanya secara jauh dan tidak ada rapat, ya secara dekat-dekat tidak ada. Ramadan ini kami isi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, keagamaan yang bahagia lah. Jadi dengan kondisi ini kita buat masyarakat tidak bahagia dalam bentuk bermacam-macam, dibentuk aktivitas oleh dosen-dosen di sini, bahkan mahasiswa-mahasiswa yang di kampung. Jadi dosennya tetap produktif gitu ya? Iya, tetap produktif walaupun dalam keadaan COVID-19.
Baik pemirsa, kita rehat sejenak setelah yang satu ini. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bina Bangsa Git Sempena Banda Aceh. Kampus perguruan tinggi terbaik Aceh. Telah terbukti menghasilkan tenaga kerja yang unggul, mandiri, dan religius di tenaga pengajar. Bina Bangsa Git Sempena juga membina mahasiswa menjadi pendidik profesional. Area kampus yang mudah dijangkau dan dapatkan pelayanan dan pengalaman belajar terbaik dari dosen muda yang energik dijamin mahasiswa puas. Daftar segera dan raih masa depan cerah bersama STKIP Bina Bangsa Git Sempena Banda Aceh. Kami menyediakan jurusan Pendidikan Enggas, Pendidikan Bahasa Indonesia, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Anak Usia Dini, dan yang terakhir, Pendidikan Matematika. Semua jurusan telah terakreditasi B. Hubungi 0821 6127 2214 atau 0852 7734 5588. STKIP BBG Banda Aceh terletak di Jalan Tanggul Kerung Aceh, nomor 34, Rukoh, Darussalam, Kecamatan Syahkuala, Kota Banda Aceh, Aceh. STKIP Bina Bangsa Git Sempena. Anda sukses, kami bangga. Pemirsa, kembali lagi bersama kami, saya Cuk Malini dan masih ada Ibu Dr. Dini Kasmini di sini bersama kita. Ini berkenaan dengan kebijakan pemerintah tentang ujian nasional, bahwa ditiadakannya ujian nasional pada tahun ini. Itu menurut pendapat Ibu seperti apa? Terima kasih ya Bu ya, ini kebijakan yang sangat bagus yang dibuat oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, karena dengan UTN itu banyak tekanan yang akan timbul di masyarakat. Tentunya masyarakatnya terdiri dari orang tua, siswa, guru, institusinya. Kita tahu di masa yang stabil saja, pada kondisi yang tidak seperti ini saja, UN itu membuat momok kepada bagi anak-anak. Dan itu bukan hanya anak-anak yang kurang ya kemampuannya, anak cerdas juga begitu. Kadang-kadang mereka memikirkan, kan UN itu ada beberapa bidang studi. Jadi 4 dia mampu, yang 1 dia kayaknya kurang, itu juga membuat dia tekanan. Kemudian di sekolahnya juga kalau nilai UN anaknya rendah, itu juga beban sekolah sangat berat. Jadi saya kira UN itu memang menjadi tekanan tersendiri ya untuk masyarakat sekolah tadi, tapi dengan kondisi ini ditiadakan itu sangat tepat menurut saya. Dengan kondisi yang tadi saya ceritakan, dengan banyaknya tekanan, kondisi sekarang salah satu dengan yang lain tidak bisa berkomunikasi lewat ini ya, berkomunikasi secara langsung, itu yang sangat berat. Mungkin kalau dulu antara dinas dengan sekolah bisa langsung komunikasi, kemudian bagi orang tuanya mempersiapkan anaknya bisa memberikan les-les tambahan keluar, dan ini kan tidak bisa dilakukan. Kemudian dari sisi kalau misalnya UN dilakukan, dan itu tentunya tentunya juga seperti pembelajaran e-learning. Kita nggak tahu kondisi Indonesia ini, ada yang daerahnya di kampung sana yang jaringan internetnya nggak bagus, ada di perkotaan. Ini kan sangat membuat beban untuk yang ikut UN. Itu menurut saya brilian sekali ya UN itu diadakan untuk saat ini. Meskipun wacana UN ini ditiadakan, digantikan dengan asesmen, sudah ada sebelum COVID ini. Saya mengikuti berita-berita bahwa Menteri kita akan mengganti UN dalam bentuk asesmen. Ya, kalau tidak salah nanti digantikan dengan 3 evaluasi, literasi, numerasi, dan karakter ke depannya. Sehingga
dikatakan merdeka belajar bagi siswa-siswa. Walaupun sebenarnya pelaksanaannya harusnya bukan Iya, begini ya. tapi kan kondisi ini tidak ada yang tahu. Nah, jadi pelaksanaannya justru lebih cepat dari yang direncanakan. Oke, kalau untuk penerimaan mahasiswa baru di STKIP BPG itu gimana? Pelaksanaannya itu langsung atau ada tes langsung atau seperti apa? Kalau kondisi saat ini di STKIP BPG itu sudah penerimaan juga, sudah ada penerimaan mahasiswa baru, tentu dilakukan lewat online. Namun dari tahun-tahun yang lalu juga kita pakai dua sistem, ada sistem online, ada sistem offline-nya. Jadi kadang kondisi COVID ini semua dilakukan secara online. Sudah ada, mungkin Ibu bisa buka sekali-sekali, bisa buka di stnbbpg.com. Itu di situ semua lengkap. Siswa yang mau melanjutkan menjadi mahasiswa di BPG itu lengkap, sudah ada di situ. Bahkan mereka bisa tes langsung. Jika mereka lulus, mereka dinyatakan lulus, mereka bisa mendaftar langsung. Sudah lengkap di situ. Sekali-sekali bisa Ibu cek. Iya. Artinya nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah dengan kondisi ini. Untuk rencana selanjutnya pengembangan kampus STKIP BPG itu seperti apa Bu? Ada nggak rencana membuka program baru atau seperti apa itu? Untuk kedepannya tentu ada Ibu. Kami berencana untuk menaikkan status ya, mungkin dari sekolah tinggi menjadi universitas, dan tentunya ada penambahan program studi baru. Namun baru-baru ini ya kita sudah dapat program studi baru yaitu PPG. Jadi di STKIP BPG ini memang Ramadan ini berkah bagi STKIP BPG. Yang kita usulkan itu sebenarnya kita usulkan hampir setahun yang lalu di program yang kita usulkan, izinnya dapat di bulan Ramadan ini. PPG ada 5 program studi kita dapat, ada bahasa Inggris, PPG bahasa Inggris, PPG bahasa Indonesia, PPG matematika, kemudian PPG penjaskesrek dan PAUD bahkan kita tahun ini. Nah, kedepannya pengembangannya tentu kita akan membuka beberapa program studi untuk mencukupi syarat menjadi universitas itu. Dan kita sudah berencana untuk membuka 2 program studi lagi, di antaranya IT. Kita akan menggunakan IT, kemudian kesehatan. Kita akan menambahkan kesehatan, ada kebidanan, perencanaan, keperawatan, kemudian profesinya juga sekalian. Nah, itu pengembangan ke depannya. Kampus mulai naik gitu ya. Insya Allah. Ini sedikit saya tanyakan ini tentang sepertinya ada pembangunan gedung baru di STKIP BPG itu. Kira-kira gedungnya mau digunakan untuk kegiatan apa itu? Oh, Ibu lewat tadi lihat ya? Iya. Tidak dipungkiri Ibu, animo masyarakat untuk STKIP BPG ini semakin dari tahun ke tahun semakin membaik. Tentu fasilitas yang ada saat ini tidak mencukupi lagi. Jadi peningkatannya sangat signifikan. Kalau dari tahun ke tahun di atas 30% naiknya. Nah, fasilitas yang ada tidak begitu mencukupi untuk yang ada saja, tidak mencukupi. Namun dengan program tadi yang saya katakan tadi sudah ada program PPG, ke depan kita akan menambah program studi, tentu sarana prasarananya juga kita siapkan dulu. Jadi sarana prasarananya sudah ada, baru kita buka program studi, insya Allah itu akan dikabulkan apa yang kita inginkan. Baik Bu, menarik sekali ya perbincangan kita hari ini, karena waktu sudah harus memisahkan kita. Terima kasih untuk kehadiran Ibu di studio BBG TV. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Cut Marlini, pesertaku yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.